Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali dengan saya Bulistifah. Pada pagi hari ini, Bulis akan memberikan materi subtema 5, subtema 1 dengan pokok bahasan, ide pokok, pengertian, fungsi, cara menentukan, dan cara mengembangkannya. Materi ini dibuat dalam rangka pembelajaran pada masa darurat COVID-19 secara daring, pembelajaran dalam jaringan, atau pembelajaran jarak jauh. Tak lupa, Bulis selalu memberikan kata-kata bijak. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Anak-anakku yang tercinta serta Bapak Ibu yang terhormat, untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa supaya dalam pembelajaran di pagi hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Al-Fatihah. Terima kasih. Langsung saja anak-anak dipersiapkan. Bulis akan memulai pembelajaran di pagi hari ini. Ide pokok. Ide pokok atau gagasan pokok atau gagasan utama adalah sebuah topik yang akan memiliki ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan ide pokok tersebut. Sekali lagi, ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Sekarang, fungsi ide pokok. Ide pokok atau gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. Sebuah paragraf yang baik memiliki satu ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Sekali lagi, paragraf yang baik memiliki satu ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Ide pokok ada yang berada di awal paragraf. Ada juga yang berada di akhir paragraf. Ada juga yang berada di tengah paragraf. Ada juga yang campuran di awal dan di akhir paragraf. Namun, yang perlu kalian ketahui, ide pokok yang berada di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Ide pokok yang berada di akhir paragraf dinamakan paragraf induktif. Begitu saja. Kemudian cara menentukan ide pokok. Langkah-langkah menentukan ide pokok. 1. Membaca teks dengan seksama, intensif, dan cermat, serta mencermati isi paragraf. Yang kedua, mencari kalimat utama dari bacaan yang diberikan. Apakah itu di awal, atau di akhir, ataupun di tengah.
Setelah ketemu, langkah yang ketiga, mengubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks. Yang keempat, tandai informasi penting yang sesuai dengan bahasan pada kalimat utama pada bacaan. Kemudian, cara mengembangkan ide pokok. Pertama, tentu kalian harus mengetahui pengertian ide pokok dan apa itu kalimat pengembang. Sekali lagi, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Sedangkan kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan lebih lanjut kalimat topik atau ide pokok dalam mengembangkan paragraf. Nah, anak-anak, berikut ini Bulis akan memberi contoh kalimat pengembang berdasarkan ide-ide pokok yang telah disebutkan di atas. Pada contoh-contoh di bawah ini yang ada nomornya yang tercetak hitam tebal adalah ide pokoknya. Kalimat yang menyertai di bawahnya adalah kalimat penjelasnya. Contoh 1. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Ini ide pokoknya. Organ gerak pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu tulang dan otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Ini dinamakan kalimat penjelasnya atau kalimat pengembangnya. Contoh yang kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Ini ide pokoknya. Organ gerak banyak sekali fungsinya, yakni untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Ini adalah kalimat penjelasnya atau kalimat pengembangnya. Kemudian Bulus akan memberi contoh ide pokok yang dikembangkan dengan beberapa kalimat pengembang. 3. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dikembangkan dalam kalimat penjelas. Manusia tidak bergerak karena tidak ada yang membantu untuk berjalan atau bergerak. 1 kalimat. Manusia bergerak dengan bantuan tulang dan otot. 2. Tanpa tulang, manusia tidak berdiri tegak dan tidak ada yang melindungi organ-organ penting. 3. Tanpa otot, manusia juga tidak bisa bergerak karena tanpa otot, tulang akan menjadi sangat rapuh. 4. Semua organ gerak sangat penting untuk kehidupan kita. 5. Jadi, 1 ide pokok dapat dikembangkan menjadi 1 kalimat penjelas, 2 kalimat penjelas, 3 kalimat penjelas, 4 kalimat penjelas, sampai dengan 5 atau lebih kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Mengerti anak-anak? Nah, itulah contoh jawaban soal kelas 5 tentang bagaimana mengembangkan ide-ide pokok menjadi sebuah paragraf. Semoga pembahasan di atas dapat bermanfaat dan berguna bagi kalian. Anak-anakku yang tercinta serta Bapak Ibu yang terhormat, untuk melengkapi pembelajaran pagi hari ini, lebih lengkapnya apabila ada tugas. Tugas yang pertama, anak-anak, ini ada tabel yang berbunyi nomor, bahan diskusi, hasil diskusi. Tolong ini digambar dan dicatat. Tentu kalian harus berdiskusi. Dengan siapa kalian berdiskusi?
Tentunya dengan bapak ibu kalian, adik kakak kalian yang mendampingimu dalam belajar. Ya, ini contoh nomor 1, pengertian ide pokok. Kemudian diskusikan dengan orang tuamu, dengan adik-adikmu. Ide pokok adalah la 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 la. Ya. Kemudian fungsi ide pokok, cara menentukan ide pokok, dan yang keempat, cara mengembangkan ide pokok. Selamat berdiskusi. Setelah kalian berdiskusi, tolong jangan beranjak dulu dari tempat belajar. Kalian ada tugas yang kedua, yaitu membuka buku LKS halaman 2. Di situ ada tabel pula yang perlu kalian catat dan kalian gambar. Dalam tabel berbunyi paragraf, ide pokok, kalimat pengembang. Contohnya paragraf 1. Ide pokoknya, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian kalimat pengembangnya dalam buku tersebut, bergerak adalah kemampuan berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain, baik sebagian ataupun seluruh tubuh. Itu adalah ide pokok dan kalimat penjelas pada paragraf yang pertama. Nah, kalian harus mencari ide pokok dan kalimat penjelasnya pada paragraf yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima pada bacaan buku LKS halaman 2. Mengerti anak-anak? Iya, tentunya anak-anak mengerti karena semua anak-anakku kelas 5C adalah anak yang cerdas, yang berinovasi. Iya. Selamat belajar dengan bergembira dan mengasyikkan. Tentunya Bulis akan akhiri pembelajaran di pagi hari ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.